Hujan deras sore itu turun tanpa ampun, mengguyur jalanan seperti tidak ada niat untuk reda. Aku berlari kecil, mencari tempat berteduh, hingga akhirnya menemukan sebuah halte bus yang sudah nyaris penuh. Jaketku basah, sepatu juga sudah mulai terasa berat karena menyerap air. Aku mendesah pelan, lalu berdiri di sudut halte, mengamati orang-orang yang sama sepertiku terjebak hujan, menunggu dengan harapan cuaca segera bersahabat. Di antara mereka, ada satu sosok yang menarik perhatianku. Dia berdiri di dekat tiang halte, mengenakan sweater abu-abu yang juga sudah mulai basah di beberapa bagian. Rambutnya sedikit acak-acakan, mungkin karena berlari dari hujan, tapi ada sesuatu dari wajahnya yang membuatku terus saja mencuri pandang. Mungkin karena sorot matanya yang terlihat tenang di tengah hiruk-pikuk hujan dan kendaraan yang melintas tanpa peduli. Entah bagaimana tatapan kami bertemu. Aku refleks mengalihkan pandangan, tapi terlambat. Dia sudah menyadarinya. Alih-alih merasa canggung, dia malah tersenyum kecil dan mengangguk pelan, seolah berkata, "Kau juga terjebak di sini, ya?" Aku membalas dengan senyum tipis, lalu tanpa sadar menarik napas panjang sebelum akhirnya memberanikan diri berkata, "Sepertinya kita harus bersabar. Hujannya deras sekali." Dia mengangkat bahu. "Sepertinya memang begitu. Kamu sudah lama di sini." Aku menggeleng. "Baru beberapa menit, tapi sepertinya bus yang aku tunggu bakal lama." Dia mengangguk pelan. Lalu tanpa aku duga, dia mengulurkan tangan. "Aku Ray." Aku sempat ragu sejenak, tapi akhirnya menyambut uluran tangannya dia. Begitulah percakapan kami dimulai. Awalnya hanya obrolan ringan soal hujan dan betapa menyebalkannya jika terjebak begini tanpa persiapan. Lalu entah bagaimana, obrolan itu berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam. Dia bercerita bahwa hari ini dia sebenarnya ada janji bertemu seseorang, tapi akhirnya batal karena cuaca buruk. Aku tertawa kecil, lalu berkata kalau aku juga sedang berencana pulang lebih awal, tapi malah terjebak hujan di sini. "Lucu ya," katanya sambil menatap lurus ke jalanan yang mulai dipenuhi genangan air. Kadang kita merencanakan sesuatu dengan baik, tapi tetap saja ada hal-hal di luar kendali kita. Aku mengangguk setuju. Dan terkadang sesuatu yang tidak direncanakan justru lebih berkesan. Dia menoleh dan tersenyum, seolah memahami apa yang aku maksud. Waktu berlalu begitu saja. Hujan tetap deras, tapi aku hampir lupa kalau aku sedang menunggu bus. Aku juga tidak menyangka akan menghabiskan waktu berbicara dengan seseorang yang baru aku kenal beberapa menit lalu. Tapi rasanya percakapan ini begitu alami, seolah kami sudah saling mengenal lama. Mungkin karena kami sama-sama tidak terburu-buru, mungkin karena kami sama-sama menikmati obrolan ini meskipun awalnya tidak direncanakan. Lalu momen itu datang, bus yang aku tunggu akhirnya muncul dari kejauhan. Aku merasakan sesuatu dalam diriku, sebuah pertanyaan yang tiba-tiba muncul di benakku. Haruskah aku pergi begitu saja? Aku menoleh ke arahnya, dan ternyata dia juga sedang melihatku.
Seperti ada sesuatu yang tak terucapkan di antara kami. Saat bus berhenti, aku melangkah maju, tapi sebelum naik, aku menoleh sekali lagi. Kalau hujan turun lagi seperti ini, mungkin kita bisa bertemu lagi. Tanyaku, setengah bercanda. Dia tersenyum. Atau kita tidak perlu menunggu hujan untuk bertemu lagi. Aku terdiam sejenak, lalu tersenyum kecil. Kita lihat nanti. Aku naik ke bus dengan hati yang entah mengapa terasa hangat, meskipun di luar hujan masih turun dengan deras. Kadang pertemuan yang paling tidak terduga justru yang paling sulit dilupakan. Aku duduk di kursi dekat jendela, membiarkan pemandangan kota yang basah tergambar samar oleh kaca yang mulai berembun. Tanganku secara refleks menggambar pola acak di sana, sementara pikiranku masih tertinggal di halte tadi. Ray, namanya masih terngiang di kepalaku. Bukan karena aku baru mengenalnya, tapi karena ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang membuatku merasa seolah pertemuan itu bukan sekadar kebetulan biasa. Aku menghela napas. Bodoh sekali, kenapa aku tidak menanyakan lebih banyak nomornya, media sosialnya, atau apapun yang bisa membuat pertemuan ini berlanjut tanpa perlu menunggu hujan turun lagi. Aku memejamkan mata, mencoba mengusir rasa menyesal yang mulai muncul. Tapi sebagian diriku tetap merasa aneh. Biasanya aku tidak seperti ini. Biasanya aku hanya menganggap pertemuan singkat sebagai angin lalu. Tapi tidak dengan kali ini. Hari-hari berlalu, hujan turun lagi, tapi aku tidak menemukan alasan yang cukup kuat untuk kembali ke halte yang sama. Lagi pula, apa peluangnya? Tidak mungkin dia ada di sana hanya karena aku berharap. Namun, semesta memang sering kali bermain dengan cara yang tak terduga. Sore itu, aku keluar dari kafe tempat biasa aku bekerja. Udara dingin sisa hujan masih terasa, dan aku membenarkan syal di leherku sambil bersiap berjalan ke arah halte. Lalu aku melihat seseorang berdiri di seberang jalan. Aku hampir tidak percaya dengan apa yang kulihat. Ray, dia sedang menatap ke arahku, seolah dia juga tidak menyangka bertemu denganku di sini. Aku ragu sejenak, lalu tanpa pikir panjang, aku melambaikan tangan. Dan ketika dia membalas dengan senyuman kecil itu lagi, aku tahu pertemuan kami bukan sekadar kebetulan. Aku menyeberang dengan cepat, hampir tanpa memperhatikan kendaraan yang melintas. Jadi, kita memang tidak perlu menunggu hujan untuk bertemu lagi, tanyanya sambil tersenyum, mengingatkan kata-katanya terakhir kali di halte. Aku tertawa kecil, merasa bodoh karena pernah mengira kesempatan itu telah hilang. Kau benar, jawabku. Kadang kita hanya perlu percaya bahwa semesta tahu apa yang sedang dilakukannya. Percakapan yang terputus tempo hari berlanjut begitu saja, seolah tidak ada jeda di antara pertemuan pertama dan hari ini. Kami berjalan santai, berbicara tentang banyak hal, dari film favorit hingga impian yang masih kami kejar. Dia bercerita tentang pekerjaannya di sebuah perusahaan desain interior, sementara aku bercerita tentang obsesiku pada fotografi dan bagaimana aku ingin suatu hari nanti membuat pameran sendiri. Dunia ini kecil, ya. Gumamku saat kami sampai di sebuah taman kecil dan duduk di bangku yang masih sedikit basah.
karena sisa hujan. Atau mungkin dunia ini memang tahu kemana harus membawamu. Jawabnya menatap ke arah langit yang mulai memerah saat matahari terbenam. Aku menoleh ke arahnya, memikirkan kata-katanya. Mungkin dia benar, mungkin beberapa pertemuan memang sudah ditakdirkan terjadi tanpa perlu alasan yang rumit. Dan mungkin kali ini aku tidak akan membiarkan kesempatan berlalu begitu saja. Aku ingin tahu lebih banyak tentangmu. Kataku akhirnya mengumpulkan keberanian. Dia menoleh dan senyum itu muncul lagi. Aku juga. Dan pada saat itu, aku tahu ini bukan sekadar pertemuan singkat di tengah hujan. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang belum aku pahami sepenuhnya, tapi aku siap untuk menjalaninya. Hari-hari setelah pertemuan itu terasa berbeda. Aku mulai mengenalnya lebih dalam, bukan lagi sebagai seseorang yang pernah aku temui di halte, tapi sebagai sosok yang kini hadir dalam keseharianku. Kami bertukar cerita lebih sering, bertemu di sela-sela kesibukan, dan tanpa kami sadari, kami sudah menjadi bagian dari hidup satu sama lain. Ada sesuatu dari Ray yang membuatku merasa nyaman. Dia bukan tipe yang terlalu banyak bicara, tapi kata-katanya selalu tepat sasaran. Saat aku bercerita tentang ketakutanku mengejar impian fotografi, dia tidak memberikan motivasi klise seperti yang sering ku dengar dari orang lain. Dia hanya bertanya satu hal, kalau kamu tidak mencoba, kamu akan terus bertanya-tanya kan? Dan dia benar. Aku sudah terlalu lama ragu pada diriku sendiri. Aku mulai membenahi portofolio, mencoba mengajukan hasil jepretanku ke beberapa galeri kecil. Aku mulai mengunggah lebih banyak foto di media sosial, membangun keberanian untuk menerima kritik. Rasanya aneh, tapi juga membebaskan. Di sisi lain, aku juga melihat perubahan pada Ray. Dia mulai bercerita tentang mimpinya yang lebih besar, ingin memiliki studio desain sendiri, bukan sekadar bekerja di perusahaan orang lain. Tapi ya, belum tahu kapan. Katanya waktu itu. Aku tersenyum, lalu mengulangi kata-katanya sendiri. Kalau kamu tidak mencoba, kamu akan terus bertanya-tanya kan? Dia tertawa, mengakui bahwa aku menang telak kali ini. Kami saling mendorong untuk lebih berani, untuk percaya bahwa impian bukan hanya untuk mereka yang beruntung, tapi untuk mereka yang berani mengambil langkah pertama. Mungkin itulah alasan semesta mempertemukan kami di tengah hujan, bukan hanya untuk menumbuhkan perasaan, tapi juga untuk saling menguatkan. Beberapa bulan kemudian, aku berdiri di galeri kecil, tempat fotoku dipamerkan untuk pertama kalinya. Rasanya masih seperti mimpi. Di sudut ruangan, aku melihat Ray berdiri dengan bangga, menatap hasil karyaku seperti dia tahu betapa panjang perjalanan yang telah aku lalui untuk sampai di sini. Dan aku tahu ini bukan akhir. Baik dalam hidup maupun cinta, kita tidak pernah tahu kapan hujan akan turun, kapan kita akan bertemu seseorang yang mengubah cara kita melihat dunia. Tapi satu hal yang pasti, kadang yang kita butuhkan hanyalah keberanian untuk melangkah. Jadi, kalau engkau merasa ragu, ingat ini, jangan takut mengambil langkah pertama.
karena mungkin di ujung perjalanan yang tak terduga itu ada sesuatu yang jauh lebih indah menunggumu.